Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Di video kali ini Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film penuh aksi yang sangat seru pastinya. Film ini bercerita tentang seorang agen rahasia perempuan yang bekerja untuk KGB, Satuan Badan Intelijen Uni Soviet. Ia terpaksa menjadi agen KGB untuk bertahan hidup di kala itu dan bermimpi untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Akan tetapi saat ia ingin berhenti sebagai agen KGB, ia malah ditentang oleh orang nomor 1 KGB kala itu, sehingga ia terpaksa melanjutkan pekerjaannya daripada mati sia-sia. Tetapi ia tetap mencari cara agar ia bisa berhenti bekerja untuk KGB. Lantas, apa yang akan dilakukan agen perempuan tersebut? Langkah apa saja yang akan ia ambil agar dirinya dapat dibebas tugaskan oleh KGB? Untuk tahu kisahnya, tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. Anna adalah seorang perempuan sebatang kara yang hidupnya kacau setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia hidup bersama pacarnya yang hanya seorang berandalan tak berguna. Suatu hari, ia didatangi oleh seseorang bernama Alex. Dia adalah anggota KGB, Badan Intelijen Uni Soviet. Alex mengajak Anna untuk bergabung dengan KGB agar meninggalkan hidupnya yang buruk. Di sana, Alex sudah mengetahui latar belakang Anna yang merupakan anak dari anggota militer dan seorang siswi lulusan Akademi Kemaritiman. Anna awalnya memilih mati daripada bergabung dengan KGB, karena jika ia menjadi agen KGB, ia tetap akan dimanfaatkan dan hidup terkekang. Tetapi Alex mengatakan bahwa ia akan lebih berguna dan mendapatkan hal yang lebih baik untuk hidupnya. Alex juga memberitahu bahwa Anna dapat berhenti setelah ia bertugas selama 5 tahun. Alhasil, Anna pun pergi dengan Alex dan memilih bergabung dengan KGB, karena selain ia ingin tetap hidup, pacarnya pun sudah dibunuh oleh Alex. Saat Anna dibawa ke markas, ia dipertemukan dengan Olga, seorang petinggi wanita di KGB. Olga awalnya tidak tertarik dengan Anna dan ia khawatir Anna akan mengkhianati KGB. Tetapi saat itu juga, Olga dibuat tertarik oleh Anna dengan melanjutkan kutipan drama klasik yang sedang diucapkan olehnya. Olga lantas berpikir kembali karena jarang sekali ada wanita muda yang tahu kutipan tersebut. Hingga akhirnya, ia mempertimbangkan kembali lalu menyetujui Anna untuk bergabung dengan KGB. Setelah melalui pelatihan, Anna diberi misi pertamanya oleh Olga, di mana ia diminta mengambil ponsel seorang mafia yang merupakan ancaman untuk KGB. Sebelum Anna pergi, Olga membekalinya sepucuk pistol. Tanpa bertanya, Anna pun pergi. Anna masuk ke dalam sebuah restoran. Ia pun langsung menemui ketua mafia incarannya. Tanpa basa-basi, Anna pun mengeluarkan pistol yang diberikan Olga dan menembakkannya. Tapi ternyata pistol tersebut kosong. Anna pun menjadi bahan tertawaan di sana oleh bos mafia dan anggotanya. Panik sekaligus kesal, Anna lantas menghantam ketua mafia tersebut. Perkelahian pun terjadi. Anna bersusah payah melawan para anggota mafia dan berusaha untuk keluar hidup-hidup. Hingga akhirnya, Anna berhasil mengalahkan para mafia dan kabur dari restoran tersebut. Saat keluar, ia melihat mobil yang mengantarnya, tetapi saat Anna menghampiri mobil tersebut, mereka malah pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Anna berhasil kembali ke markas dengan pakaian baru dan bersih dari darah. Di sana ia memberikan ponsel milik mafia yang ia ambil sembari meluapkan kemarahannya pada Olga karena memberikannya pistol kosong. Tetapi Olga justru mengatakan bahwa ia baru saja memberikan pelajaran berharga pada Anna bahwa sebagai agen KGB, ia harus memeriksa kembali peralatannya serta mempersiapkan diri dengan apa yang terjadi di luar prediksinya. 5 tahun pun berlalu. Misi demi misi dijalani Anna dengan sukses. Oleh karena itu, Anna lantas dipertemukan dengan orang nomor 1 KGB yaitu Vasilev. Ia pun ditemani Olga dan Alex. Dalam pertemuan tersebut, Vasilev memuji kinerja mereka termasuk Anna yang berhasil menyelesaikan misi dengan baik. Di kesempatan itu, Anna berkata bahwa dirinya ingin mengundurkan diri dari KGB setelah sudah mengabdi selama 5 tahun. Tetapi Vasilev menolak keinginan Anna dan mengatakan bahwa Anna boleh mengundurkan diri dari KGB hanya jika Anna sudah menjadi mayat. Tentu saja hal tersebut membuat Anna takut karena ia tahu bahwa Vasilev tidak akan segan untuk menghabisi anggotanya yang membangkang. Sehingga Anna terpaksa mengatakan bahwa ia akan terus berada di KGB seumur hidupnya. Setelah pertemuannya itu, Anna diberi misi besar yaitu menggali informasi dari seseorang bernama Oleg lalu menghabisinya. Anna pun disiapkan untuk menyamar menjadi seorang gadis penjual boneka di sebuah pasar. Lantas ia diatur agar direkrut oleh seseorang yang bekerja sebagai pencari model di jalanan
dan orang tersebut akan menyalurkan Anna ke agensi model milik Oleg. Hingga akhirnya karir Anna melejit. Ia menjadi model papan atas di agensi milik Oleg yang berada di Paris. Dan tentu saja prestasinya itu telah diatur karena merupakan bagian dari misinya. Karena itu, ia pun diajak ke sebuah pesta di mana orang-orang penting di Paris akan hadir, termasuk Oleg. Saat berada di pesta, mereka dipertemukan. Anna berusaha memikat Oleg. Tentu saja usahanya tersebut berhasil. Dengan kecantikannya, Oleg pun terpikat dan akhirnya jatuh cinta. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan Oleg di sebuah kamar hotel. Di sana terlihat sekali Oleg sangat pada Anna. Tetapi di saat itu, Anna menghentikan Oleg dan berkata bahwa Anna belum siap digarap oleh Oleg. Anna beralasan bahwa ia tidak mengenal Oleg sepenuhnya. Ia juga khawatir setelah Oleg menggarapnya, ia akan dicampakkan. Karena tak kuat ingin bercocok tanam, Oleg pun akhirnya menceritakan bahwa sebenarnya ia memiliki bisnis lain, yaitu menyuplai senjata untuk peperangan di Timur Tengah. Oleg juga bercerita mengenai pekerjaan kotornya hingga Anna tidak kuat mendengarkan cerita Oleg. Anna pun lantas izin ke kamar mandi. Anna sebenarnya hanya berpura-pura karena ia merasa sudah cukup menggali informasi rahasia yang dimiliki Oleg. Di dalam kamar mandi, sebenarnya Anna menyiapkan senjata untuk mengeksekusi Oleg. Karena sesaat setelah Anna keluar kamar mandi, ia pun lantas segera menembak Oleg hingga tewas. Kejadian itu membuat Anna diinterogasi oleh pihak kepolisian Paris karena diketahui Oleg meninggal saat sedang menunggu dirinya datang ke hotel. Di sana ada seorang agen CIA bernama Miller. Ia lantas menemui Anna dan bertanya mengenai kejadian yang dialami Oleg. Anna bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah, sehingga akhirnya Anna pun dibebaskan. Meski begitu, Miller tetap curiga karena Anna terlalu tenang untuk sebuah tragedi yang seharusnya menyeramkan untuk orang biasa. Setelah kejadian itu, Anna pun masih menjalankan misinya untuk menjadi model, hingga suatu hari ia memiliki janji temu dengan seorang klien sekaligus target misinya kali ini di sebuah hotel. Anna sempat mempelajari targetnya melalui dokumen. Ia juga bertemu dengan Olga sebelum menjalankan misinya untuk mengetahui apa saja yang perlu Anna ambil dari targetnya. Setelah bersiap, Anna segera pergi ke kamar kliennya tersebut. Sesaat setelah menggoda kliennya, seperti biasa, ia izin ke kamar mandi untuk menyiapkan pistol. Saat selesai dari kamar mandi, Anna segera menembak target beserta pengawalnya. Tetapi ternyata, peluru yang ada pada pistol tersebut merupakan peluru palsu sehingga target dan pengawalnya tidak mati. Secara tiba-tiba, agen CIA keluar dari tempat persembunyiannya di kamar itu, termasuk Miller. Anna pun segera diringkus. Anna yang tak berkutik bertanya bagaimana cara Miller menandai dirinya. Miller menjawab bahwa ia menandai Anna melalui caranya membawa tas. Jadi ia tahu Anna yang terekam CCTV saat kejadian Oleg adalah Anna palsu, sehingga Miller tahu bahwa Anna berbohong saat diinterogasi. Di saat itu, Miller memberikan pilihan antara bekerja sama dengannya atau dipenjara seumur hidup atas kejahatannya. Anna pun minta untuk dibunuh saja karena baginya hal tersebut sama saja dengan apa yang ditawarkan KGB. Miller pun lantas menanyakan apa kemauan Anna. Lantas Anna meminta kebebasan dan perlindungan. Setelah tawar-menawar singkat, Miller pun menyetujui hal tersebut dan mereka pun setuju untuk bekerja sama. Anna dikeluarkan dari kamar hotel beserta barang yang diperlukannya. Ia pun segera menemui Olga di tempat persembunyiannya dan menyerahkan apa yang Olga minta. Tetapi ada satu hal yang Anna tidak bawa, yaitu jari si target. Karena targetnya masih hidup, ia tidak bisa mengambil jarinya. Olga lantas memaksa Anna untuk kembali dan memotong jari targetnya atau ia akan mengirim orang lain. Anna pun kembali dan bertemu dengan Miller. Anna mengatakan bahwa ia membutuhkan jari targetnya. Dengan rasa frustasi, Miller pun meminta pasukannya untuk menahan si target. Anna pun segera memotong jari si target. Anna lantas kembali dan memberikan jari yang diinginkan oleh Olga. Dan saat itu, Anna tak kuasa menangis karena harus terus-menerus membunuh orang. Olga pun menatap Anna dengan heran karena menganggap Anna sedang kelelahan. Olga pun menyuruh Anna untuk liburan. Saat sedang berlibur, Anna terlihat tengah menikmati liburannya dengan santai. Tetapi ternyata ada Miller di sana sedang mengawasi Anna. Anna pura-pura tidak mengenali Miller karena takut ada agen KGB yang mengawasinya. Saat malam hari, Anna pun diam-diam menghampiri Miller dan menanyakan apa keperluannya. Miller pun beralasan bahwa ia ingin memastikan keselamatan Anna dan berencana untuk makan malam dengannya. Karena Miller terlalu banyak alasan, Anna pun memutuskan untuk bercocok tanam dengan Miller. Semenjak Anna bekerja sama dengan Miller, semua kematian target Anna dipalsukan tanpa sepengetahuan KGB.
Karena setiap Anna masuk ke kamar hotel untuk membunuh targetnya, ia hanya akan menemui Miller dan melangsungkan kegiatan cocok tanamnya. Suatu hari, saat sedang berada di sebuah kota, seperti biasanya, Anna dan Miller terlihat habis bercocok tanam. Di sana, Miller menawarkan kesepakatan baru pada Anna. Kali ini, Anna diberi misi tersulit, yaitu Anna diminta untuk membunuh Vasilev, orang nomor 1 KGB. Tentu saja Anna menolaknya, karena hal tersebut sama saja bunuh diri. Tetapi bukan tanpa alasan Miller meminta Anna untuk membunuh Vasilev. Sebabnya adalah karena semenjak Vasilev menjabat sebagai kepala KGB, hubungan KGB dan CIA menjadi tidak baik. Bahkan Vasilev pernah mengirimkan kepala tanpa badan para agen CIA yang sedang bertugas di Uni Soviet, padahal mereka tidak mengusik KGB dan hanya bertugas. Kali ini, Miller berjanji bahwa jika misi tersebut berhasil, Anna akan langsung dibebas tugaskan. Dan Miller sendirilah yang akan menjemput Anna di markas KGB. Karena yakin dengan janji Miller, Anna pun bersedia menjalankan misi tersebut. Anna kembali ke markas KGB untuk bertemu dengan Vasilev. Agar tidak tegang, ia pun bercocok tanam dengan Alex terlebih dahulu. Saat berada di ruangan Vasilev, Anna bermain catur dengan Vasilev dan Alex hanya menunggu di bangku tamu. Tetapi saat itu, Alex mendapati gerak-gerik aneh Anna yang menyembunyikan tangannya di bawah meja. Dan benar saja, Anna sedang menyiapkan pistol. Tanpa ragu, Anna langsung menembak kepala Vasilev. Vasilev pun tewas seketika. Alex yang tidak sigap hanya bisa angkat tangan saat Anna menodongkan pistol ke arahnya. Ia juga terheran-heran mengenai atas dasar apa Anna melakukan hal tersebut. Alex juga mengatakan bahwa Anna tidak mungkin keluar hidup-hidup setelah tindakannya itu. Di saat itu, Miller sudah menunggu kedatangan Anna di depan gedung markas KGB. Meski ia sempat diusir, ia tetap bersikeras berada di sana. Kembali ke Anna, ia meminta Alex untuk tiarap. Alex pun menuruti perintah Anna. Lalu, Anna menyuntikkan obat pelumpuh pada Alex. Setelah Alex pingsan, ia lantas menyalin data-data KGB pada sebuah hard disk dan segera melarikan diri. Sesaat setelah Anna pergi, Alex terbangun. Ia hanya pura-pura pingsan. Lalu Alex merangkak ke arah meja Vasilev dan menekan tombol untuk memanggil sekretaris Vasilev. Saat sekretaris Vasilev masuk ke ruangan tersebut, ia pun mendapati bosnya tewas. Lantas ia segera menekan tombol darurat untuk menangkap Anna. Alarm darurat pun berbunyi. Seketika Anna menjadi buronan. Anna terpaksa membunuh anggota KGB yang berusaha menangkapnya. Saking banyaknya pasukan KGB yang menghadang, Anna menjadi terhambat keluar dari markas KGB. Miller yang menunggu mendengar bunyi alarm di dalam gedung KGB. Karena merasa kondisi sudah tidak kondusif, ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Anna. Anna sempat kewalahan karena banyaknya pasukan yang harus ia hadapi, tetapi dengan kegigihannya untuk bebas, Anna akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu, Anna sempat menghilang. Miller pun naik jabatan karena dianggap sukses mengeksekusi Vasilev dan mendinginkan hubungan antara CIA dan KGB. Tetapi tak disangka-sangka, Miller menerima pesan dari Anna yang mengajaknya bertemu di sebuah lokasi. Miller pun tersenyum. Tiba di hari pertemuan dengan Anna, Miller pun menuju lokasi yang diberikan Anna. Ia pun dikawal oleh pasukan CIA karena takut dijebak. Saat tiba di sana, ternyata ada Alex yang juga sedang menunggu kehadiran Anna. Miller yang mengenali Alex dan sadar bahwa di sekelilingnya banyak agen KGB segera meminta pasukannya untuk menjemputnya. Alex juga mengetahui bahwa orang yang baru saja tiba adalah agen CIA sehingga ia minta untuk mundur. Tetapi Olga menyuruh Alex untuk tetap diam. Di tengah suasana tegang tersebut, akhirnya Anna muncul. Miller pun meminta pasukannya untuk berhenti. Setibanya Anna di sana, ia mencium Alex dan Miller seperti tak ada beban sama sekali. Anna mengajak mereka untuk mengobrol. Ternyata Anna ingin mengucapkan perpisahan karena pertemuan tersebut adalah pertemuan terakhir. Ia akan pergi dan hidup selayaknya orang biasa dan hidup bebas. Dia tidak ingin berada di bawah pengawasan KGB maupun CIA sehingga ia nekat melakukan hal ini. Dan terakhir, Anna meminta agar CIA dan KGB tidak melakukan pencarian pada dirinya karena ia berjanji untuk menjaga rahasia kedua badan intelijen tersebut. Tetapi jika ada yang berani mengganggunya, ia tidak akan segan-segan membocorkan semua data yang ia pegang, baik CIA maupun KGB. Setelah merasa ucapan perpisahannya cukup, Anna pun meninggalkan mereka berdua. Saat Anna sudah pergi cukup jauh, tiba-tiba Olga muncul dari semak-semak.
Olga berujar bahwa Anna sudah kurang ajar terhadap KGB dan ia pantas mati. Lantas Olga pun menembak Anna beberapa kali hingga Anna tewas. Mendengar suara tembakan, Alex dan Miller langsung waspada dan saling menodongkan pistol. Pasukan KGB dan CIA yang bersembunyi pun segera keluar dan saling menodongkan senjata. Hingga akhirnya CIA memilih untuk mundur. Saat kembali ke tempat persembunyiannya masing-masing, mereka langsung mencari jasad Anna. Sayangnya, jasad Anna sudah ditutupi oleh kain sehingga pihak CIA maupun KGB tidak bisa memastikan bahwa itu adalah Anna. CIA dan KGB pun akhirnya menyatakan bahwa Anna telah tewas. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah penembakan yang Olga lakukan sudah direncanakan oleh Anna dan Olga. Tujuannya adalah agar Anna dianggap mati oleh KGB maupun CIA. Jadi, jasad yang ada sesungguhnya bukanlah Anna, tetapi orang lain yang bertukar menggantikan jasad Anna. Olga menyusun rencana tersebut karena ia tahu bahwa Anna mengkhianati KGB dengan bekerja untuk CIA. Ditambah lagi, ia ingin menduduki jabatan Vasilev karena Olga otomatis akan dipromosikan jika Vasilev mati. Anna pun menyampaikan bahwa hal tersebut sama seperti yang Miller inginkan, yaitu kematian Vasilev, dengan tujuan agar hubungan CIA dan KGB kembali dingin. Akhirnya mereka setuju bekerja sama untuk menjatuhkan Vasilev, dan Olga berjanji akan membebaskan Anna jika misi tersebut berhasil. Alhasil, semuanya berjalan lancar. Anna sukses melarikan diri. Ia kabur melewati saluran air bawah tanah dan merubah tampilannya supaya tidak ada lagi orang yang mengenalinya. Setelah semua itu, Anna pun hidup bebas tanpa harus bekerja untuk pihak manapun. Film pun selesai. Ya, itulah tadi alur cerita film Anna yang rilis di tahun 2019. Untuk nonton filmnya, kalian bisa nonton di Netflix ya. Dukung channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe supaya channel Mr. Mokyo semangat update alur cerita film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.